Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat ya hari ini ya. Iya, Bu. Walaupun kamu nanti Zoom-nya maraton, habis tema, terus TIK, terus PJOK, tapi tetap semangat. Jadi di sampingmu boleh menyediakan air putih dan makanan ringan. Supaya ada kekuatan. Yang belum nanti istirahat, silahkan sarapan untuk persiapan TIK dan PJOK. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, coba konsentrasi dulu, duduknya yang tegak. Siap ya. Ketika jalan-jalan di hutan pleret, di hutan. Kemudian di hutan, Butika bertemu dengan seekor cacing. Pendek. Tiba-tiba cacing itu dimakan sama siapa ya yang seneng makan cacing? Gajah. Besar ya. Lalu gajah itu takut sama semut. Kecil ya. Ternyata si semut lebih takut sama ular. Panjang. Ada yang panjang, ada yang bilang pandai. Ya oke ya, itu namanya mengecek atau mengetes tingkat kefokusanmu. Apa yang susah? Karena dibalik-balik ya. Panjang jadi pendek, besar jadi kecil. Oke deh. Nah hari ini seperti yang Butika sampaikan tadi, Zoom yang tema hanya 1 kali ya. Setelah itu kamu bisa istirahat untuk persiapan TIK dan PJOK. Kalau yang baju olahraganya muat bisa dipakai. Nanti berarti sampai TIK memakai seragam. Baru PJOK memakai olahraga. Kalian baju batiknya ada yang sudah tidak muat? Baju batik yang seperti dipakai? Ada, Bu. Masih muat banget, Bu. Muat, Bu. Masih muat, Muat banget. Lumayan, Bu. Lumayan ya. Arti kamu mungkin tumbuhnya ke atas, nggak ke samping ya. Kalau ke samping itu ya Butika, ini baju ini baru jahit ternyata sudah tidak muat ini. Apa salah penjahitnya mesti ya? Dan salah Butika itu. Nah, oke ya, Bu Pena sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita mulai pelajaran hari ini tentang SBDP dan Bahasa Indonesia. Butika minta tolong untuk hari ini ada beberapa tugas Bahasa Indonesia, 1 atau 2, mencari arti-arti sulit. Kamu kan di rumah pasti ada Mbah Google. Nah, nanti ada beberapa kata-kata sulit yang bisa kamu cari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Cari nanti, tapi kalau sudah selesai, kita bahas dulu ini. Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Oke. Ini dia, datang dari langit. Ini kenal ya sama yang ini ya? Kenal lah, Bu. September. Oh, ini tanggal berapa toh? Tanggal 2. Oh, berarti kamu fokus ya. Bagus, terima kasih. Tanggal 2 September. 2 September. Dan Butika salah nulis tanggal. Nah, perhatikan. Nah, ini ada anak-anak kelas 5A itu mau belajar. Ini benar ya wajah-wajah kalian ya, bukan wajah tetangga ya. Iya. Oke, nah perhatikan anak-anak. Hari ini kita akan belajar SBDP dan Bahasa Indonesia. SBDP-nya nanti tentang properti dalam tari, unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari, kemudian ada teknik warnaan dan juga poster. Nari, kalian pernah nari enggak? Pernah, Bu. Pernah nari ya? Bu. Kamu tahu kira-kira kalau nari itu butuh sesuatu untuk melengkapi tidak? Butuh. Contohnya apa misalnya? Selendang. Selendang, oke. Terus apa lagi?
Kalau Butika mau, ya kipas. Kalau Butika mau menari kuda lumping, berarti butuh apa? Butuh itu ya, Kuda-kudaan. seperti kuda-kudaan ya. Nah, itu yang kalian sebutkan. Ada selendang, tadi ada menyebutkan kipas, ada yang menyebutkan kuda-kudaan. Itu adalah kelengkapan tari yang kita namakan properti tari. Kita belajar dulu. Nah, ini di mana ini ya? Ini ada suara Butika ternyata. Butika umpetkan dulu ya. Nah, properti tari. Nih ya, Cah. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Kamu pernah mempertunjukkan tari kira-kira berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Masih sama ya, 2 tahun yang lalu. Oke deh. Besok setelah PTS kita akan praktek menari bersama ya. Lewat Zoom saja nanti kita menari. Kamu punya selendang nggak di rumah? Punya, Bu. Ya. Kalau yang tidak punya selendangnya nenekmu tuh boleh tuh kamu pinjem. Ya. Selendang Mamaku, Bu. Oke, boleh. Pokoknya nanti yang punya selendang bisa tidak usah beli, pinjam saja. Pasti tetanggamu ada yang punya anak kecil itu kan pasti punya selendang ya, Cak. Habis PTS saja kita menari bersama. Nah, properti tari memiliki beberapa fungsi anak-anak. Nih, nah. Fungsinya, nah, kalau kamu tahu, kan tadi ada kipas, kemudian ada juga, halo, kamu dengar suara Butika enggak? Dengar, Bu. Kalau Butika ini 0, kamu sekarang dengar suara Butika enggak, Cah? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Belum? Dengar ya, oke deh. Nah, fungsi properti tari, tadi ada yang menyebutkan selendang, kipas, kemudian kuda-kudaan. Kalau ada tari perang, ya berarti bawa tombak dan kawan-kawannya. Nah, fungsinya yang pertama ada untuk melengkapi, jadi unsur pelengkap dalam tarian. Kemudian digunakan juga untuk menyampaikan ide atau makna gerakan agar mudah dipahami oleh penonton. Misalkan saja tari yang membutuhkan kuda-kudaan. Kamu kok pakainya judul tariannya tari kuda lumping, tapi kamu malah membawa gambar gajah. Kira-kira penontonnya bingung enggak? Nah, oleh sebab itu, properti tari dengan tariannya harus selaras. Kalau maksudnya pengen nari kuda, yuk kamu bawanya properti, gitu ya. Kemudian pelengkap busana tarinya juga, serta menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Seperti tarian serimpi, kemudian tarian ada jaipong, itu kan di make up sesuai dengan karakter yang diinginkan, toh, Cak? Nah, supaya karakter tokoh yang dibawa itu hidup seperti aslinya. Jadi maknanya tersampaikan. Gitu, Cak. Salah. Nah, ini ya, tadi properti-properti tari yang bisa kamu sebutkan, mulai dari ada keris, ada tombak, rencong. Pernah tahu rencong? Dengar. Pernah dengar? Itu alat atau senjata khas dari Aceh ya. Busur, pernah tahu busur? Tahu. Kemudian topeng. Nah, tari-tari topeng itu juga pakainya berarti topeng. Ada piring, topi, tongkat, lilin, payung, dan juga kipas. Serta masih banyak lagi properti tari sesuai dengan tarian yang dimaksud. Membuat elektron agar mudah. Contohnya ini ada apa ini berarti, Cah? Ini koyong ini. Topeng. Topeng ya. Kalau ini berarti Kipas. kipas. Ini Kuda-kudaan. ini Pedang. Senjata. ya. Itulah beberapa contoh tentang properti tari. Nah, sekarang, Cah, perhatikan lagi.
unsur-unsur yang harus dipersiapkan pada peragaan tari. Jadi hal-hal yang harus kalian persiapkan kalau kamu tuh memperagakan tari. Yang pertama gerak tarinya. Kamu tidak mungkin kan, nih, misalkan menari itu hanya diam saja. Itu namanya bukan menari ya, namanya mematung. Tapi kalau tarian, kamu perlu gerak tari. Jadi gerak yang ditata seindah mungkin. Kemudian ada properti tari, tadi peralatan yang digunakan. Terus biasanya tari juga menggunakan musik ya anak-anak ya. Musik itu membantu gerakan tari agar lebih indah dan teratur. Musik yang dinamis juga membantu penonton untuk lebih mudah dalam memahami tari. Dan juga pasti ada kostumnya. Selain kostum, kalau kamu di sekolahan, di panggung itu pasti ada tata panggungnya supaya suasananya itu sama, sesuai dan dengan maksud yang diinginkan dalam tarian. Ya, Cah. Akhir kamu nari apa waktu di sekolah? Kalau masih ingat. Enggak tahu, Bu. Tari itu Enggak nari, Bu. Enggak nari? Lir-ilir atau? Oh, tari itu toh kamu yang pakai hujan-hujan payung itu loh kayaknya. Oh iya. Oh iya, Bu. Oh, Butika aja ingat waktu kamu kayak kelas 3 di panggung pakai tari, pakai payung-payungan itu toh, Cah? Iya, Bu. Bener, berarti ingatan Butika masih lumayan lah 2 tahun yang lalu. Nah, ini ya perhatikan lagi. Nah, sekarang kalau tadi sudah ke tarian, ini kita ke gambar cerita. Ketika kamu menggambar, ada 2 teknik pewarnaan yang digunakan anak-anak. Yang pertama ada teknik kering, yang kedua berarti teknik basah. Kalau teknik kering, itu teknik pewarnaan yang tidak memerlukan pengencer berupa air ataupun minyak, itu tidak butuh. Contohnya krayon, pensil warna. Ada lagi tidak yang kira-kira pewarna selain krayon dan pensil warna yang kering? Spidol, oke boleh. Terus apa lagi? Kapur, ya boleh. Bagus ya, bisa menyebutkan yang lain. Ada spidol, kapur, krayon, pensil warna ya. Ada krayon, ada pensil warna. Kalau yang teknik basah, nah kalau kering itu tidak memerlukan pengencer, berarti nek basah perlu atau tidak? Perlu ya. Jadi kalau yang teknik basah, teknik pewarnaan yang memerlukan pengencer, air atau minyak. Contohnya itu ada cat air, cat minyak, dan cat poster ya. Ada cat air, cat minyak, dan cat poster. Kamu pernah pakai cat apa kalau yang teknik basah? Cat air, Bu. Air yang paling mudah ya. Terus Butika tanya, misalkan Butika memberikan kamu tentuan teknik basah, berarti kamu memilih kanvas atau buku gambar? Kanvas. Tidak memilih buku gambar. Basah. Oke, basah. Nanti kertasnya sobek, Bu. Gitu ya. Bagus, sip. Terus lagi poster. Nah, pernahkah kamu melihat poster? Pernah ya. Biasanya poster itu berisi ajakan baik atau ajakan tidak baik? Ajakan baik. Ajakan baik ya. Nah, poster contohnya, Mas Bro, ingat selalu jaga jarak. Nah, ini contoh yang sekarang sering. Kalau yang ini gambar ini anak-anak. Ini berarti posternya menginginkan untuk apa? Menghemat air. Ya, menghemat air. Ini bagus ya, di gambar tangan ini, Cak. Kalau yang ini kan gambar pakai komputer. Kalau yang ini gambarnya pakai tangan. Nah, jadi poster itu cerita bergambar berupa ajakan yang berfungsi menghimbau warga melakukan suatu tindakan positif. Ya, jadi yang baik-baik itu seperti ini, Cak. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak ada ya. Oke, sekarang kamu bisa buka bukenamu dulu. Ada percikan api. Biasanya kalau ada Udah, SBJP kita buka subtema 2 anak-anak. Lalu dengan suatu logam. Latihan subtema 2.
2. Mungkin bacanya tidak terlalu banyak ya. Halaman Tapi kalau yang 124. Latihan Berapa, subtema. Halaman 124 ya. Bentar, ketika tuliskan di sini. Bu Pena, halaman 124 yang SBDP. Latihan soal, Bu. Ya, latihan soal. Benar sekali. Nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya. Soal pertama, perhatikan. Properti tari adalah titik-titik. Berarti jawabannya apa? D. Segala Yang mana? peralatan yang digunakan saat menari. Oke, benar ya. Segala peralatan yang digunakan untuk menari. Ya. Oke, nomor 2 sekarang. Nama tari yang terdapat pada gambar di samping adalah tari titik-titik. Kuda Kuda lumping. lumping. Oke, betul. Tahu dari mana kok tari kuda lumping? Ada kudanya. Kudanya, Bu. Oke. Nomor 3, tuliskan properti tari yang digunakan dalam tarian itu. Apa saja? kuda-kudaan. Kuda-kudaan ya. Kuda-kudaan. Terus apa lagi? Kostum. Yang di tangan kanannya itu apa itu? Efeknya tadi selain kalau Pedang. ada pedang, Pedang dan apa? berarti ada Iya, itu bawa pedang itu kelihatan. Terus apa lagi? Kalau biar kudanya jalan itu biasanya dia Pak Kicak. Dibukul. Dia dipukul pakai apa itu? Pecut ya, Cah? Pakai pecut itu. Terus busananya pakai enggak itu busananya? Terus dia pakai ya, berarti dia tulis busana. Terus matanya pakai apa? Cahaya ya, melihat sinar yang Make up. Kacamata, oke. Terus kepalanya ditutup pakai apa itu? Nutup kepala, gitu aja ya. Menutup kepala. Itu pakai make up, Bu. Ya, ditulis tambahi. Make up. Jadi ditulis. Selain dia mengeluarkan sinar, dia juga Terus kamu bisa buka lagi yang SPDB kita kerjakan. Halaman 146 anak-anak. sinar Pena halaman 146 yang SPDB juga. Jadi sangat banyak sekali yang menyebabkan. Oke. Sudah ketemu? Ya. Sudah ya. Nomor 1. Kebijakan yang berfungsi untuk menghimbau warga melakukan sesuatu tindakan positif disebut apa, Cah? Poster. Oke, poster. Berarti yang B ya. Nomor 2. Contoh media yang digunakan untuk menggambar apa? Oke, kanvas ya, karena teknik basah. Nomor 3. Tahapan pertama dalam menggambar ilustrasi. Menentukan tema. Oke, betul, menentukan tema. Nomor 4. Teknik pewarnaan yang tidak memerlukan pengencer air. Krayon. Teknik apa? Kering. Teknik Ya, kering. contohnya baru krayon ya, teknik kering. Nomor 5. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat poster yang baik dan menarik? Kira-kira kamu harus. Oke, temanya. Terus setelah itu? Gambarnya boleh setelah gambar biar semakin menarik. Harus digambarkan. Ajakannya. Oke, kalimatnya ya. Kalimatnya. Terus apalagi biar menarik, apakah hanya hitam putih atau warna? Warna, dikasih warna. Berarti pewarnaan ya, Cah. Nah, jadi ada temanya diperhatikan, gambarnya, kalimatnya, serta pewarnaannya. Sudah ditulis semua? Belum? Oke, ditulis dulu. Setelah ini kita baru ke bahasa Indonesia. Sudahkah kalian tulis? Kalau Jaya,
Sudah. Sudah? Oke. Boleh Bu Tika lanjutkan ke bahasa Indonesia? Boleh. Boleh ya. Sebelum itu duduknya ditegakkan dulu. Kita biar tidak ngantuk. Olahraga sebentar. Tangan direntangkan. Kemudian diangkat ke atas. Hati-hati kalau sobek. Rentangkan lagi. Diangkat ke atas lagi. Rentangkan lagi. Diangkat lagi. Kemudian kita lambai-lambaikan tangan. Jangan lupa teriak apa, Cah? Hah, ya. Biar pada pingsan. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ini gambar apa, Cah? Harus adalah banyaknya Gajah. Gajah. Gajah berarti piye nek gajah? Besar ya. Masuk gajah kecil toram, gajahnya besar ini Ram. Gajah hewan avertebrata atau vertebrata? Vertebrata. Gajah bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Oke, gajah termasuk jenis hewan apa? Mamalia. Ya, jelas sekali yang ada daun telinganya. Oke, bahasa Indonesianya kita akan menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, kamu tahu ini hewan apa, Cah? rakun. Ya, rakun, betul. Ini waktu Bu Tika waktu piknik 2 tahun yang lalu. Kasihan ya, sama kayak kamu berarti. Ini foto rakun. Nah, kata tanya dan fungsinya. Kita akan mempelajari beberapa kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa? Berarti menanyakan tentang nama-nama benda, sebab akibat, judul atau tema. Kalau di mana berarti jelas ya, menanyakan tempat latarnya. Kalau kapan berarti waktu. Siapa? Tokoh Tokoh utama. utamanya. Mengapa? Alasannya. Bagaimana? Cara membuat. Cara membuat Atau proses. Ya. Kalau berapa? Jumlah. Atau banyak benda. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu ini ya anak-anak. Cuma kita ulang-ulang lagi. Ini di Rawapening, Kak. Rawapening, tahu Rawapening di daerah mana? Eling Bening. Ya, di dekatnya Eling Bening ya. Rawapening itu di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ini namanya tanaman apa, Nana? Kalian lihat tidak? Kamu pernah lihat? Enceng. Ya, eceng gondok. Ini namanya tanaman eceng gondok. Karena di daerahnya Rawapening itu banyak sekali eceng gondok, akhirnya warga-warga sekitar itu kreatif untuk mengolahnya menjadi kerajinan, Cah. Iki iso didedekke seperti anyaman bambu itu loh anak-anak. Tempat keranjang, terus tutup makanan, itu. Karena yang terlalu melimpah akhirnya mendapatkan berkah ini. Jadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, cara-cara untuk menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca, itu pertama kamu harus membacanya dengan seksama, sing tenanan. Setelah itu, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya dari bacaan yang telah kamu baca. Setelah kamu buat daftar pertanyaannya, kamu cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Setelah dapat jawabannya, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Ya, jadi hanya seperti itu. Kalau kamu sudah baca cerpen, pernah kamu baca cerpen anak-anak? Pernah. Pernah ya? Pernah cerpen apa yang kamu baca? Oh, judulnya. Pokoknya pernah aja saya baca cerpen ya. Oke, nanti di sini ada cerpen yang boleh kamu baca.
Jadi baca dengan seksama, terus buat pertanyaan, cari jawaban dari bacaan yang kamu baca, terus habis dapat dirangkai dalam satu paragraf singkat sesuai dengan bahasamu sendiri-sendiri. Ya. Sekarang coba kamu buka bukunamu lagi, yang latihan soal subtema 2. Nah, halaman 123. Kita yang ke bahasa Indonesia. Oke, sudah ketemu? Sudah. Sudah ya. Lala, coba baca halaman 123 yang bahasa Indonesia, Nduk. Ya, salah satu cara memelihara organ pernapasan antara lain adalah makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Berolahraga teratur juga penting agar alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Selain itu, istirahat cukup dan posisi tidur yang benar. Sebentar, Lala. Kamu membaca halaman berapa, Nduk? Halaman 123 dulu. Sudah? Penyakit akibat udara yang tercemar ya. Tadi sampai mana ini? Lala, gimana Lala? Lala menghilang. Oh, ini dia. Ternyata lepas. Oke, ulangi dulu ya. Lala masih mencoba masuk. Indis, coba. Penyakit akibat udara tercemar. Udara yang tercemar dapat menyebabkan sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar udara dapat berupa debu, asap, dan bau tak sedap. Oke, stop. Biasanya Stop dulu. Gantian. Putri, paragraf selanjutnya. Halo Putri. Oke, Lala lagi wes. Lala paragraf yang kedua, Nduk. baru masuk, Bu, tadi mati sinyal. Oh iya, halaman 123. Coba buka dulu. Kemudian yang debu biasanya yang itu. Debu biasanya berasal dari tanah kering, serpihan kayu, atau benda padat lain yang halus. Debu semakin banyak pada musim kemarau. Asap merupakan benda gas yang dapat kita lihat. Asap yang mengotori udara dapat berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Oke, stop. Paragraf ketiga, Dastan. Ada auto transformer, ini menyediakan Asap kendaraan bermotor berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Yang paragraf ketiga, Nang. Asap kendaraan bermotor mengandung gas beracun. Mana? Sudah ketemu belum? Merupakan benda gas yang dapat kita lihat. Asap mengotori udara dapat berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Selanjutnya. Asap kendaraan bermotor mengandung gas beracun yang disebut karbon monoksida. Selain itu ada pula asap rokok yang mengandung nikotin yang mengganggu kesehatan pernapasan. Oke ya. Sekarang kita jawab nomor 1. Kandungan asap kendaraan bermotor adalah titik-titik. Yang mana? Karbon monoksida. Oke, karbon monoksida. Nomor 2. Kalimatannya yang sesuai dengan informasi paragraf kedua pada teks. Berarti yang mana yang sesuai? A. Ya. Dari mana debu berasal? Bagus. Sekarang nomor 3. Nah, yang baca tadi sudah laki-laki, berarti perempuan. Saci, nomor 3. Halo, Saci. Penyakit.
Ya, tapi nanti bacaan ini ya. Saci nomor 3 dibaca, Nduk. Sampai yang mana? Yang itu toh, nomor 3 halaman 1, 2, 3. Bacanya sampai mana, Mas? Sampai selesai. Asma adalah penyempitan jalan udara akibat pembekakan pada saluran pernapasan bronkus. Serangan asma dapat terjadi karena tenggorokan penderita asma sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu. Misalnya debu, serbuk, sari bunga, rambut atau bulu hewan, dan udara dingin. Nah, pertanyaannya, tuliskan kalimat tanya yang sesuai dengan informasi teks di atas. Kira-kira apa saja? Apa itu asma? Oke, boleh. Apa itu asma? Selain itu? Selain apa itu asma? Asma dapat terjadi karena Itu Mas, itu belum kalimat tanyanya, Nduk. Tadi ingat ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, ya. Apa penyebab penyakit asma? Oke, boleh. Apa penyebab penyakit asma, ya? Apa penyebab penyakit asma? Boleh juga ya. Kalau Bu Tika mau menggunakan kata tanya bagaimana, kira-kira kalimat tanyanya seperti apa? Kira-kira bagaimana? Coba bagaimana? Kalau kata tanyanya bagaimana? Bagaimana bisa terjadi asma? Oke, boleh. Bagaimana bisa terjadi asma? Ya, boleh juga ya. Asma bisa terjadi tuh kalau kena zat pemicu tertentu itu ada debu, serbuk sari bunga dan yang lainnya. Bisa tidak kalau Bu Tika pakai kata tanya siapa? Nggak bisa ya, karena di situ tidak ada tokoh yang diterangkan ataupun menerangkan. Oke, sekarang kamu buka halaman 127. Bu Pena, halaman 127. sudah Sudah ketemu? ketemu. Ya. Nah, ini tugasmu untuk di rumah. Yang nomor 2. Tugas di rumah. Nomor 2. Dua toh, Bu? Apa? Ya, nomor 2 saja. Di foto dikumpulkan ke Bu Tika. Kamu bisa mencarinya melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di Google. Itu semuanya, Bu. Yang nomor 2 saja loh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 8. 8 kata ya. Bukannya dicari semua, Bu. Ya, dicari semua. Industri artinya apa? Enggak banyak. Buku tugas tema. Ya, di buku tugas tema. Nomor 2 saja, tuliskan di buku tugas tema. Tema itu siapa ya? Tema, ya. Hanya nomor 2. Paling lambat jam 9 malam kamu kumpulkan. Oke ya. Terus kita selesaikan yang latihan soal sistematika yang bahasa Indonesia. Buka halaman 145. Bu Pena halaman 145. Bahasa Indonesia. Ya, nomor 1. Mana Jihan? Nomor 1. Dibaca Jihan. Salah satu cara memelihara organ pernapasan antara lain adalah makan bergizi. Agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik, olahraga teratur juga penting agar alat-alat pernapasan berlatih baik, sehingga dapat bekerja dengan baik. Selain itu, istirahat cukup dan posisi tidur yang benar. Makna kata bergizi pada paragraf di atas adalah apa berarti? C.
Yakin? D. Ya, betul. Yang gadu ya. Bergizi itu artinya mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh. Nomor 2, Daniel. Paragraf atas adalah mengenai Memelihara organ. Cara apa itu? Cara memelihara organ pernapasan. Ya, betul. Cara memelihara organ pernapasan. Ya, itu jelas ada di kalimat utama ya. Cara memelihara organ pernapasan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nomor 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut. Apa kira-kira? Bagaimana? Oke, boleh kata tanyanya bagaimana. Terus kalimatnya gimana? Bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Oke, boleh. Bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Jangan lupa kalau kalimat tanya diberi tanda tanya. Ya. Oke, nomor 4 dan 5 panjang, itu tidak usah dituliskan. Nah, nomor 1, 2, dan 3. Sudah selesai nulisnya, anak-anak? Sudah ya, jadi PR-mu yang ini ya. Tuliskan halaman yang 127 tadi, nomor 2 saja. Berarti ada 8 kata. Dicari di KBBI. Melalui online bisa. Kemudian tuliskan jawaban kamu di buku tugas tema. Jangan lupa ya, kirimkan ke Butika paling lambat jam 9 pagi apa 9 malam? 9 malam. Oke, nah setelah ini silakan kamu istirahat terlebih dahulu untuk selanjutnya mengikuti pelajaran TIK ya. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu besok pagi jam 8. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.